في كتاب الله قلبي صار حي. Apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, muslimin muslimat, insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang masuk pada hadis yang ke-13, malam ke-14. Diriwayatkan dari sahabat Nabi bernama Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ketika sampailah Nabi ke Madinah, datanglah seorang perempuan memberikan anak kandungnya kepada Nabi. Karena ada orang kaya memberikan tanah, ada orang memberikan onta, ada yang memberikan makanan. Tapi ini perempuan ingin berbuat baik kepada Nabi, tapi dia tidak ada yang bisa dia berikan. Inilah anakku ya Rasulullah, menjadi pembantu pelayan di rumah engkau. Aku ikhlaskan anakku ini untuk menjadi khadim, menjadi pelayan Nabi SAW. Anak itu bernama Anas bin Malik. Maka Nabi pun mendoakan anak itu, Allahumma akfir malahu wa waladahu. Ya Allah, banyakkan hartanya, banyakkan anaknya. Alhamdulillah, berkat doa Nabi, harta Anas bin Malik di antara para sahabat termasuk yang banyak. Ada sahabat itu yang kaya sekali, di antaranya Abdurrahman bin Auf. Dihitung oleh Dr. Safi Antonio, harta warisannya 4 triliun kalau dirupiah, selama di Madinah saja. Anas bin Malik tidak sampai begitu, tapi doa Nabi luar biasa. Dia punya kebun panen setahun 2 kali. Orang lain sekali, dia 2 kali. Karena Nabi mendoakan dia, aksir malahu, banyakkan hartanya, wa waladahu, banyakkan anaknya. Waktu Anas bin Malik meninggal, dihitung anak cucunya 100 orang lebih. Dihitung anaknya sama cucu-cucu. Begitulah barokah doa Nabi SAW. Apa makna di balik doa ini? Bahwa zuhud tidak berarti miskin, susah, tidak berkeluarga, tak punya istri, tak punya anak. Jangan nanti anak-anak muda ini, kamu kenapa tak bisnis, kamu kenapa tak menikah? Saya ini zuhud. Itu bukan zuhud, bohong. Sahabat Nabi yang didoakan Nabi aja tetap kaya, tetap punya harta, tetap hidup, tapi tidak untuk memperturunkan hawa nafsu, tapi untuk mencari ridha Allah. Kalaupun kau kaya, kayalah, tapi untuk mencari ridha Allah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Dan umur juga panjang. Anas bin Malik di antara sahabat Nabi yang terakhir meninggal. Yang terakhir meninggal di kota Basrah, Irak. Dialah Anas bin Malik. Tahun 93 atau 94 Hijriah. Itulah dia sahabat Nabi, Anas bin Malik. Khadimtun Nabiyya 10 sinin. Aku menjadi pelayan pembantu Nabi selama 10 tahun. Waktu dia diserahkan emaknya Ummu Sulaim umurnya 10 tahun.
Dia menjadi pelayan Nabi selama 10 tahun. Maka waktu Nabi meninggal umur Anas 20 tahun. Anak muda, anak umur 20 tahun, tapi setengah hidupnya bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kucium tapak tangan Nabi, atyabu min rihil miski, lebih harum dari semerbak kasturi. Kucium tangan Nabi, lebih lembut daripada sutra. Kucium tapak tangan Nabi, atyabu min rihil miski, lebih harum dari semerbak kasturi. Tak ada orang yang lebih bertuah daripada Anas bin Malik. Harta banyak, anak keluarga banyak, umur panjang, hidup bersama Nabi 10 tahun. Kita salah dikaji. Mudah-mudahan di dunia tak jumpa, di akhirat hendaknya jumpa. Amin. Di dunia tak jumpa, di akhirat lain tempat pula. Allah. Apa kata Imam Bukhari Muslim? Hadis ini riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Bukhari Muslim itu bukan satu orang. Ada orang dikasihnya anaknya nama, siapa anak kamu? Bukhari Muslim. Bukhari Muslim 2 orang. Kalau ada orang dikasih nama Bukhari Muslim, bagus. Tapi Bukhari Muslim itu 2 orang. Yang satu namanya Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari. Bukhari nama kampung dia Bukhara. Orang Bukhara disebut Bukhari. Lalu Imam Bukhari ini punya murid namanya Muslim Ibnu Hajjaj Al-Husaini An-Naisaburi. Jadi kalau hadis itu ada dalam kitab Sahih Bukhari, ada pula dalam kitab Sahih Muslim, maka disebut dia dengan muttafaqun alaih, disepakati kesahihannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa punya hadisnya? La yu'minu, tidak beriman. Padahal yang mau dibawa mati ini iman, harta tinggal, rumah tinggal, kendaraan tinggal, semua tinggal, jabatan tinggal, kekuasaan tinggal, yang dibawa mati iman. La yanfa'u malun wala banun, tak ada guna harta, tak ada guna anak, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang menghadap Allah membawa hati yang salim. Apa makna hati yang salim? Hati yang dipenuhi iman. Orang yang mati tidak beriman, 3, ulaika habitat a'maluhum, amalnya gugur macam pokok kayu kering digembus angin, daun-daunnya habis. Begitulah amal orang tak beriman itu gugur. 2, apa dia? Wa qadimna, kami datangkan semua amal dia. Dulu engkau ada membuatkan sekolah untuk anak yatim, ini dia. Wa qadimna ila ma 'amilu min amalin, kami datangkan amal-amal. Dulu kau ada menyekolahkan orang susah, ini amal. Faj'alnaha haba'an mansura, tapi kemudian amal itu kami jadikan haba'an mansura, seperti debu yang ditiup angin, tak bermakna. Oleh sebab itu maka yang bisa menyelamatkan kita ini cuma satu, iman. Makanya jadid iman, refresh, berbaharui iman. Malam ini kita berkumpul kemari refresh, menyegarkan lagi iman. Iman ini kalau tidak disegarkan, dia akan layu, dia akan kering, dia akan mati. Alhamdulillah. Maka kita jaga ini terus, mudah-mudahan kita mati dalam keadaan bawa iman. Allahumma ahyina bil iman, hidupkan kami dengan iman, wa amisna bil iman, matikan kami dengan iman, wa akhrijna minad dunya ma'al iman, keluarkan kami dari dunia yang membawa iman, wa adkhilna jannata ma'al iman, masukkan kami ke dalam surga bersama Nabi Muhammad SAW membawa iman. Itulah doa kita tadi pada baca Yasin yang kedua. La yu'minu, kamu tak beriman. Sampai kapan? La yu'minu ahadukum, kamu tidak beriman. Sampai kapan? Hatta yuhibba li akhihi. Bunyi hadisnya, kamu tidak beriman sampai jilbabmu panjang, kamu tak beriman sampai kau puasa sunnah, kamu tak beriman sampai kau pergi ke Makkah, kamu tak beriman sampai kau bangun masjid. Betul, itu betul semua. Tapi hadis ini lain bunyinya. La yu'minu ahadukum, kamu tidak beriman sampai kapan? Hatta yuhibba li akhihi, sampai engkau sayang
kepada saudaramu ma yuhibbu li nafsihi, sama macam saya pada diri sendiri. Kalau ditempeleng pipimu beri pedas, begitu juga pipi orang kalau ditempeleng. Kamu belum beriman hatta yuhibba li akhi, sampai kalau benda barang itu ada pada saudaramu sama senangnya engkau seperti kalau dia ada pada dirimu. Nah, begitu. Benda, kita biasa orang materi benda. Apa contohnya? Sempat salah mobil. Nanti disebut mobil, yang punya mobil tersinggung. Sebut rumah, yang baru beli rumah tersinggung. Disebut bini yang baru nikah tersinggung. Hah? Makanan, yang belum makan tersinggung, tadi puasa sunat. Buku lah. Kamu belum beriman sebelum benda ini ada di tangan kawanmu sama dengan senangnya engkau kalau dia berada di tanganmu. Saya suka benda ini ada di tangan saya, maka begitu juga senangnya saya kalau benda ini ada di tangan saudara saya. Karena ada sifat manusia, dia senangnya kalau dia punya, tapi senangnya bukan main kalau orang lain tak punya. Nah, bukan? Kau tahu kan? Belum beriman. Syarat orang beriman sama senangnya dia kalau benda itu ada sama dia, ada juga pada orang lain. Kalau sama rasanya, itulah baru sempurna iman. Sekarang kan orang tak begitu. Kalau ada orang punya sama macam punya dia, bu, itu macam tas ibu ya? Iya, punya saya asli, dia kawin. Ustaz ini setiap contoh kan ibu-ibu banyak, bapak-bapak sekarang. Tak pula ada contoh tu. Oleh sebab itu maka dalam masalah apa ini? Tentu yang pertama dalam masalah benda materi yang nampak. Pertama fil makal, makanan. Kalau makanan itu terasa nikmat di lehermu, begitu juga dia nikmat di leher orang lain. Maka usahakanlah makan jangan sendirian. Kalau pergi ke rumah makan, dah lagi dua. Apa surah? Mana tahu beko ada kawan awak tidur. Jangan makan sendiri. Usahakan itu makan dua. Berapa porsi pak? Dua. Satu lagi mana? Ada kawan saya nanti. Kenapa bawa pesan dua? Supaya dia bayar nanti. Betul. Kalau makanan itu enak, apa makanan yang kamu paling suka? Saya suka udang. Bagaimana udang itu enak di tenggorokan kita, begitu pula lah kita ingin makanan itu lewat di leher dia. Jangan di leher kita udang galak, di leher dia udang mati. Anak udang, cucu udang, cicit udang. Nauzubillah, dan kecopai. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Pertama fil makal, makanan. Makanya ini 14 hari lagi kita sudah masuk bulan Ramadan. Siapkanlah budget 2 kali lipat. Kalau biasanya bulan biasa 3 juta, siapkan 6. Kalau biasanya 5, siapkan 10. Balik dari sini, Pak, kata Ustaz, siapkan 2 kali lipat. Untuk apa 2 kali lipat? Kita kan puasa. Setengah untuk kita, setengah untuk orang-orang yang ada di sekeliling rumah kita ini. Di situ ada anak yatim, di situ ada fakir miskin, di situ ada orang jompo, di situ ada adik-adik mahasiswa. Mereka jauh dari kampung halaman, mereka sedang kuliah. Apalagi ini sudah mendekat ujian akhir semester. Nah, ini amat sangat baik. Begitulah. Makanya nanti kalau mau mengantar makanan buka puasa, ikan bakar, kolak, sambal, antarlah jam 6 sore supaya sama lewatnya di leher kita. Lewat di leher kita makanan itu 6.30, 6.30 juga di leher dia. Jangan di leher kita 6.30, di leher dia 11.30. Panggil anak sama pembantu, sini, kau antar ini dua anak ke anak yatim ke masjid. Pergi antar sana, diantarlah jam 11 malam. Dimakan sama anak yatim itu, masak makan aja anak habis. Jam 11 dia makan, jam 11.30 mencret, jam 1 mati. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Siapa
Siapa itu? Orang yang yukadzibu biddin, mendustakan agama Allah. Jadi kau belum dianggap beriman sebelum makananmu sama macam makanan. Ini banyak orang-orang kaya. Ini yang cerita ke saya ini langsung pembantunya, tukang masaknya. Ustaz, saya ini kerja tukang masak di rumah Bu Haji. Ibu ini ke Makkah, Ustaz, sudah ajak. Suaminya pun sudah. Tapi pas giliran makan, mereka masak ayam, masak udang, masak sotong, masak cumi, masak ikan besar. Saya masaknya aja. Pas giliran makan dikasihnya lah sambal-sambal kemarin. Ini orang tak beriman. Dia bolak-balik ke Makkah itu hanya membenturkan hawa nafsu saja. Belum lagi tumbuh rasa. Maka iman ini bukan hanya sekedar memperturunkan, menampilkan diri, tapi bagaimana rasa kita kepada saudara-saudara kita. Memang Nabi SAW itu luar biasa. Hidupnya 14 abad yang lalu, tapi cerita cakap dia itu relevan sampai sekarang. Apa yang disampaikannya dulu, berapa banyak filosof dari Yunani, dari Roma yang dicakapkan dulu tak cocok lagi zaman sekarang, tak relevan. Tapi Nabi SAW, apa yang dicakapkan Nabi dulu masih ada zaman sekarang. Ada orang yang mengaku beriman tapi tak sama perlakuan dia dengan saudaranya. La yu'minu ahadukum, kamu tak beriman hatta yuhibba li akhihi, sampai kau sayang kepada saudaramu ma yuhibbu li nafsihi. Kalau itu enak di lehermu, begitu juga enak di leher dia. Sama nikmatnya. Makanya ada zaman, ada masa kita enak dibayarin orang, menerima, tapi ada masanya kita merasakan nikmatnya memberi. Namanya The Miracle of Giving. Ada buku judulnya Miracle of Giving, keajaiban memberi. Ternyata orang yang memberi itu nikmatnya luar biasa daripada menerima. Tapi ini dengan proses latihan. Pepatah Melayu mengatakan Allah bisa karena biasa. Biasakan dari yang kecil-kecil, bagi dari yang kecil-kecil. Idza tabaqta, kalau kau masak, fa'akthir ma'aha, banyakkan kuahnya. Kalau masak banyakkan kuah. Supaya apa? Berawal dari kuah. Apalah kuah? Air, kasih garam, kasih bawang, tomat, cabai. Kuah. Berawal dari. Tapi jangan pula gara-gara yang ngasih kuah ya. Ibu tu dulu sebelum mengaji sama Ustaz Somad selalu ngasih daging. Sudah ikut pengajian tu kuah. Kecil dulu. Nabi tak mengatakan bagikan hartamu yang paling termahal. Dah. Ittaqin nar walau bisyikki tamrah. Kau jaga dirimu dari api neraka jahanam. Ini neraka, ini kau. Tak ada jarak antara kau dengan neraka. Lalu apa pembedanya? Apa pemisahnya? Apa jaraknya? Walau bisyikki tamrah, sebelah korma. Ada korma, dua belah. Ada korma sebiji, belah. Sebelah untuk kawan, sebelah untuk kita. Sebelah korma itu menjadi dinding kita dari api neraka jahanam. Keluarkan korma sebelum dari sebiji dari kantong, sebelah. Friend, bro. Sedikit karena terkena, banyak makan sendiri. Walau bisyikki tamrah, walau sebelah korma. Berawal dari setetes kuah, berawal dari sebelah korma, lama-lama seperempat daging, lama-lama seekor ayam, lama-lama seekor kambing. Puncaknya kurban Nabi 100 ekor onta. Berawal dari kecil. Jadi kalau ada bapak-bapak yang sudah ngasih seekor kambing, mantap. Kapan itu? Waktu hari raya Idul Adha kemarin. Seekor kambing. Siapa yang mau ngasih seekor kambing? Saya Pak. Seekor kambing. Berapa vouchernya? 2.400.000. Tapi tolong nanti antarkan ke rumah ya, pahanya, kepalanya, kakinya. Kalau tahun lalu oke, kita maafkan. Tapi kalau tahun ini ya dawan dan begitu lagi. Saya kasih tahu ke bapak-bapak pengurus, kalau ada jamaah model begitu, bagi kau bawa balik, potong sendiri, makan sendiri, mati sendiri. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Yang pertama fil mahkal, dalam hal makanan. Yang kedua wal mashrab, minuman. Apa minuman yang kau paling suka? Saya paling suka minum kopi Pak Ustaz. Kopi, janganlah pula yang kopi apa. Kopi apa kamu suka? Kopi ini Pak Ustaz. Kasih dia kopi yang paling mantap itu.
Saya pergi ke Jawa Barat, di bawah ke atas puncak tempat kebun teh. Rupanya PTPN berapa itu yang kebun teh? Dikasihnya lah teh yang paling berkualitas. Tolong ambilkan teh yang paling mantap. Ini daun teh, pucuk teh, yang pucuknya yang berwarna putih. Itu rupanya teh. Ini Ustaz Somad, inilah teh yang diekspor ke Inggris, minuman orang Inggris. Yalah, dituang menyalah di dalam. Begitulah saya minum. Saya tengok tak ada warnanya. Kenapa tak berwarna? Ini namanya white tea. White tea. Saya minumlah. Gimana Pak Ustaz? Anjing benar. Awak biasa 2 sendok. Tapi karena segan maju saya ngaku aku. Dari itu saya tanya, teh yang biasa saya minum. Saya biasa minum teh yang kalau dimasukkan air panas dia berserak-serak itu. Apa namanya? Pecah ya, masukkan teh jeruk, masuk ke dalam serak-serak. Pak, jadi ini yang teh yang paling mahal ya? Iya Pak Ustaz. Kalau teh yang dimasukkan kena air panas serak, oh itu sampah-sampah. Pokoknya kalau minum selama ini sampah. Batang-batang kasar itu. Begitulah Bapak PTPN teh itu ingin. Sebagaimana aku minum yang berkualitas Ustaz Somad, maka aku berikan juga yang paling mantap untuk engkau. Cuma tak semua orang bisa merasakan. Tak bisa. Dikasihnya saya beberapa saset. Belum saya minum lagi sampai sekarang. Tetap juga teh sampah yang saya. Pergi pula ke Bandung. Sampai di Bandung diterima oleh Pak Gubernur. Kasihnya, Ustaz, kami eksportir kopi. Ini kopi sudah diekspor kemana-mana sampai ke Eropa. Sebagaimana saya suka minum ini, saya pun ingin Ustaz pun minum juga yang sama. Mantap saya bilang. Minum Ustaz ya, tak boleh kita tolak. Orang sudah menawarkan baik-baik, maka tak bilang. Maka salah satu perbuatan yang baik adalah idkhalus surur fi qulubil mu'minin, menyenangkan hati orang. Walaupun kita tak suka, kita bilang, waktu itu kita bohong. Nah, kita ingin menyenangkan hati dia. Ini Ustaz kopi eksportir dari negeri kami, pokok sudah mantap. Ustaz minum ya? Iya. Cara minumnya Ustaz, jangan langsung. Jadi gimana? Rasakan diseruput gitu, seruput. Habis itu jangan langsung ditelan Ustaz. Terus dikulum agak beberapa detik. Habis itu baru ditelan. Gimana rasanya Pak Ustaz? Dia senyum. Tak dikasihnya gula. Yang rasanya. Gimana Pak Ustaz? Rasanya hilang telannya kan? Agak-agak apa kan? Ya Pak, habis itu cepat-cepat nanti manis. Sebagaimana aku menikmati ini, aku pun ingin engkau juga merasakan yang sama. Fil makal makanan, wal mashrab minuman, wal malbas pakaian. Ustaz, saya suka betul pakai koko ini, sejuk terasa. Coba Ustaz pakai ini. Saya senang betul pakai kain nih. Coba Ustaz pakai kain. Apa yang kita pakai itu kita kasih ke orang. Jangan lamalah panitia menunggu di pintu pengumpulan baju-baju yang akan diserahkan ke panti jompo dan panti yatim. Lama membuka lemari mencari kain mana yang paling kusut, mana yang warnanya paling indah. Dia pun menengoknya tak mau. Antum midhufi, menengoknya pun kau tak mau. Jangankan memakainya, menengoknya pun tak mau. Itulah yang diberikan. Yang layaknya untuk lapor, itulah diberikan dia. Mau minta masuk ke dalam surga. Wah, ada hilang jannah ta'ala. Masukkan aku ke dalam surga, ya Allah. Gimana mau masuk surga? Orang-orang model begini masuk surga, tapi surga yang second. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, fil ma'kal wal mashrab wal malbas wal maskan, tempat tinggal. Berapa banyak orang menyediakan tempat tinggal. Sebagaimana tempat tinggal saya ini nyaman, begitu pula saya buatkan untuk anak yatim. Saya tidak mau membuat
takutnya namanya panti Pak Ustaz. Karena kalau sudah disebut panti pasti mengerikan, mengenaskan. Tapi saya mau orang melihatnya wah, megah, mewah. Maka saya buat apa namanya? Istana yatim. Dia tak mau buat panti. Memang betul-betul macam istana. Kamar-kamar anak yatim itu pakai keramik, makanannya megah dan mewah. Orang pun ke sana melihatnya, oh hebat, dibangunkan sekolah. Ada. Saya selama menyampaikan tausiah ini ke kota ini, ternyata ada makhluk-makhluk yang model seperti ini. La yu'minu. Dia tidak merasa tak merasa beriman kalau sebelum bisa dia berbagi kepada orang lain. Tapi ada yang lebih hebat lagi dari sekedar materi. Kalau kau kasih makanan, busuk. Kalau kau kasih pakaian, lapuk. Kalau kau kasih tempat tinggal, bisa jadi diambil orang, atau tumbang, atau terbakar, atau hilang. Tapi ada sesuatu yang ketika engkau rasakan, kau juga ingin merasakan yang sama, supaya temanmu juga merasakannya. Apa itu? Ketenangan dalam beragama. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Sebagaimana kami anak-anak muda ini tenang, kami pun juga ingin kau merasakan tenang. Wahai sob, wahai friend, wahai bro, ya akhi. Kami yang sudah tenang ini ingin merasakan kau juga tenang. Maka mereka pun mengajak kawan-kawannya tadi. Itulah dia pemuda-pemuda yang sudah sampai pada tingkat mutmainnah. Apa namanya? FSRNF, Forum Silaturahim Remaja Masjid Mutmainnah. Diajaknya kawan-kawan yang lain. Ada Pondamara, ada Irma, ada macam-macam namanya. Itu semua adalah mengajak kepada yang tidak materi. Kalau nampak kawan masih risau menjalani hidup karena belum tersentuh agama, sebagaimana saya dulu sesat, sebagaimana saya dulu belum hijrah, sebagaimana hati dulu saya kacau, gundah gulana. Saya tahu yang kau rasakan saudaraku, maka aku ingin sebagaimana tenangnya hatiku, begitu juga aku ingin ketenangan ini ada dalam hatimu. Maka diajaklah dia. Jadi mengajak bukan mengejek, merangkul bukan memukul. Bukan orang itu dikatakan penghuni neraka jahanam. Tidak. Aku merasakan apa yang kau rasakan dulu, karena aku pun berada di dunia yang sama macam engkau. Maka muncullah komunitas laki-laki bertatu hijrah, komunitas jombloan sejati, komunitas muslimat, komunitas orang-orang yang pernah berada di dalam dunia hitam, hatinya rusak, matanya kotor, telinganya tersumbat, dan kemudian setelah itu dia bertobat, merasakan ketenangan dalam hatinya, dan dia ingin orang lain merasakan yang sama. Tapi ketika dia mengajak orang lain, sama macam membangunkan orang tidur. Orang tidur kalau kita bangunkan, responnya macam-macam. Ada yang marah, ada yang meludah, ada pula yang menyimpang. Begitulah agaknya ketika kita ajak kawan-kawan ini kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau ada sekarang setelah pengajian ini, yang penting saya selamat, yang penting saya makan, yang penting saya minum, yang penting saya sudah punya tempat tinggal, yang penting pakaian saya sudah bagus, yang penting saya sudah ke Makkah, yang penting saya sudah hijrah. Adapun kamu bukan urusan saya. Bukan Islam. Bukan itu sifat orang Islam. Orang Islam itu apa kata Allah? Kuntum khairu ummah. Kalian umat terbaik. Kapan kalian menjadi umat terbaik? Ta'muruna bil ma'ruf, mengajak orang berbuat baik. Wa tanhauna 'anil munkar, mencegah dari perbuatan munkar. Wa tu'minuna billah, beriman kepada Allah. Tapi di antara semua inilah yang paling berat menurut saya. Kalau menurut Bapak Ibu ini yang paling ringan, itu hak Bapak Ibu, sah-sah saja. Sholat malam berat, sholat sunat tahiyatul masjid berat, sholat berjamaah di masjid berat, sholat tahajud berat, sedekah berat. Tapi ada yang paling berat, apa dia? Merasakan perasaan orang lain. Berat. Yang ada dalam diri orang, intamsaskum hasanatun tasuhum. Kalau kamu dapat nikmat, dia susah hati.
Wa in tusibakum sayyi'atun, tapi kalau kamu dapat musibah, yafrahu biha, senangnya bukan main. Hari ini kawan saya sama-sama satu angkatan, sama-sama ke Mesir, sama-sama dulu di Kairo, sama-sama kuliah, tapi nasib lain. Dia pulang lebih dulu PNS, dia pulang lebih dulu nikah, dia pulang lebih dulu punya anak, dia pulang lebih dulu pula doktor. Hari ini doktor. Pas hadisnya yang sama. Bagaimana caranya? Saya buatkan video ucapan selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman kamu sebelum kau merasakan yang sama seperti ketika nikmat itu ada pada dirimu dan ada pada saudara. Hai Abdul Somad, hari ini kawanmu dekat sahabatmu memperoleh gelar doktor, maka kalau ada rasa sakit dalam hatimu, kalau ada kau rasa marah, kalau ada rasa dengki, berarti kau belum beriman. Kau mesti dapat merasakan perasaan yang sama seolah-olah dia ada dalam dirimu. Ketika kau bisa merasakan itu, barulah sempurna imanmu. Selamat, sekali lagi selamat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis itu saya tonton. Wah, tak ada senyum-senyum. Rupanya belum bisa kita ikut senam, lihat senam. Tak bisa kita merasakan kebahagiaan orang lain. Sama-sama satu lingkungan, tetangga dekat rumah. Anaknya dulu waktu kecil main-main ke rumah ibu, anak ibu main-main juga ke rumah dia. Tapi jodoh berkata lain. Tiba-tiba anak dia duluan nikah, dapat suami kaya, taat beragama. Tetangga mulai bertanya, itu teman anak ibu dulu kan? Iya. Kok dia duluan nikah? Iyalah, dia pakai pelet. Muncul. Tapi kalau hadis ini sudah kau amalkan, memang dia anak saudara saya, tapi anak dia itu duluan dipinang orang, saya merasakan yang sama. Insya Allah anak saya pun tak akan lama lagi. Mereka ini hanya sekedar nomor kloter saja. Begitu merasakan kesenangan. Sama-sama satu kelas, sama-sama satu kampus, sama-sama tamat, sama-sama wisuda, tapi rupanya garis tak sama, persaingan beda. Akhirnya dia lebih dulu punya rumah, dia lebih dulu punya motor, dia lebih dulu punya mobil. Orang mulai ngomong, loh itu kawan gue yang sama taman kuliah kemarin kan dia. Loh kok dia lebih dulu? Iyalah, dia pakai tuyul. Dia kan bolak-balik kemarin ke sana ngambil hantu setan. Kau mesti dapat merasakan perasaan yang sama. Ketika datang dalam hatimu hasad, dalam hatimu dengki, dalam hatimu marah, manusiawi, berarti kau memang manusia. Lalu apa bedanya? Islam mengajarkan engkau menahan. Dapat ditahan itu. Menahan kenapa? Karena ada yang lebih besar. Orang yang tidak senang melihat orang lain dapat nikmat, itu selalu dikatakan tidak berakhlak. Ini orang hasad, ini orang dengki, ini orang busuk hati. Sebenarnya dia bukan sedang kena penyakit akhlak, tapi akidahnya sudah bermasalah. Kalau bapak tidak senang dengan orang dapat nikmat, itu yang jadi masalah bukan akhlak, tapi akidah. Yang memberi nikmat itu Allah, yang memilih dia Allah. Tidak senang dengan dia dapat nikmat, berarti tidak senang dengan yang memberi nikmat. Siapa yang memberi nikmat? Allah. Tak senang dengan Allah. Tu'izzu man tasha, engkau berkehendak kau angkat ke setinggi-tingginya. Wa tudhillu man tasha, kau rendahkan dia serendah-rendahnya. Maka kita mesti bisa merasakan senang menengok kesenangan orang lain. Ustaz Somad sudah sampai pada tingkat itu? Belum. Kalau mau mencoba, kemudian saya ajak jamaah. Saya baru mencicipi sedikit, lalu saya ajak jamaah. Bapak Ibu kemana? Marilah kita cicipi bersama. Rupanya Bapak Ibu sudah lama merasakannya. Ustaz aja baru tahu baru malam ini baca hadis ke-13. Tapi teorinya tak ada kami pelajari, kami tak tahu hadisnya, tapi hati kami sudah lapang Pak Ustaz. Alhamdulillah. Bagi yang muda-muda yang belum mau mencoba, yang sudah tua belum juga bisa berubah, cepatlah, tak lama lagi malaikat maut datang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allahumma tahhir qulubana, sucikan
bersihkan hati kami minal hasad, dari dengki, wal kibriya, angkuh dan sombong. Orang yang merasa dirinya besar, dia tidak bisa melihat orang lain besar. Orang yang merasa dirinya tinggi, dia tidak bisa melihat orang lain tinggi. Nampaknya orang lain tinggi, dia marah. Ustaz Abdul Somad ini kenapa dia senang melihat yang lain? Karena semuanya rendah di bawah, maka dia senang. Begitu nampaknya ada satu agak naik ke atas, turun. Rupanya ini lebih tinggi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, la yu'minu. Apa yang dimaksud dengan la yu'minu, tidak beriman? Apakah tak ada iman di dalamnya? Imannya ada, tapi tidak sampai pada derajat kamalul iman, sempurna iman. Ini yang paling berat. Karena ini bukan masalah benda. Kalau benda nampak dia, ini masalah hati. Ibadah itu dibagi tiga. Ada ibadah badan, baca Yasin, Yasin, wal Qur'anil Hakim. Ibadah badan, zikir, subhanallah, subhanallah, ibadah badan. Salat, ibadah badan. Tapi ada lagi ibadah, satu lagi harta. Bangun masjid, ibadah harta. Kasih makan, ibadah harta. Berat, ibadah badan berat, ibadah harta berat. Ada yang paling berat lagi apa? Ibadah hati. Menahan marah, menahan dendam, menahan busuk hati, ikut senang melihat kesenangan orang, ikut susah melihat kesusahan orang. Ini ibadah hati. Tak nampak, ibadah batin, ibadah yang tak bisa dinilai dengan materi. Kalau bersedekah nampak berapa piring, kalau sholat nampak berapa lama. Apalagi sholat sunat tahiyatul masjid, nampak lama tegaknya. Waktu banyak orang, waktu sendiri kulhuwallah putus. Iftitah, Fatihah, kulhuwallah. Kenapa cepat betul kau? Ini mazhab Valentino Rossi. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Padahal saya tadi di jalan tak berhenti bantu. Udah sampai kemana hilang. Begitulah doa orang-orang soleh. Doa Bapak Ibu itu semua ditengoknya dari saya batu. Ya Allah, hilangkanlah batu saya. Bilang sampai tak minum. Padahal saya disiapkan jamaah ini untuk minum. Ikut susah hati menengok kesusahan orang. Saya tak sampai hati dengan Ustaz Somad nanti kalau batu, apalagi sampai berair matanya. Jadi kalau itu kami doakanlah. Doa itu datang dari hati orang yang ingin melihat orang lain senang. Doa itu datang dari hati orang yang tak sampai hati melihat orang dalam kesusahan. Melihat azan maghrib berkumandang saat bapak membawa anak ke masjid, tapi ada orang yang dulu membawa gagang cangkol, membawa skop di tepi jalan, mengambil sampah di tengah azan berkumandang, tak sampai hati melihat mereka. Maka bercita-cita, waktu itu kalian mungkin waktu itu baru semester 1 lagi pulang kuliah, pas di lampu merah nampak orang susah, kalian pun berazam dalam hati, kalau aku nanti jadi presiden akan kutangkap mereka ini semua, kubawakan truk, kubawakan satpol PP, kusuruh tangkap semua. Sudah kusediakan real estate dan flat-flat, tinggal kalian semua. Biayanya dari mana? Dari APBN. Bisa, kenapa tak bisa? Maka berazam dalam hati, saya tak sampai hati melihat orang susah sebagaimana mereka sulit beribadah di dunia, maka saya tak mau merasakan itu. Saya sholat, mereka pun juga saya ingin sholat. Saya bisa puasa sunat, saya pun juga ingin. Mereka sebetulnya mau puasa sunat, mengapa mereka tak bisa puasa sunat? Kerjanya berat. Jangankan puasa sunat, puasa Ramadan pun dia tak bisa. Kenapa kasihannya kita? Makanya sedekah paling afdal menjelang Ramadan. Sepekan menjelang Ramadan ini, Bapak Ibu yang mau mengeluarkan zakat, takdim mendahulukan zakat bagus. Biasanya Bapak keluarkan zakat berapa? 5 juta. Nah, kasih ke 4 orang. 1.250.000, 1.250.000. Pak, ini 1.250.000. Insya Allah bulan Ramadan ini bisa dia puasa. Karena selama ini dia tak ada makan, mengais botol-botol sampah-sampah, kena panas terik tak bisa puasa. Maka dengan kita beri dia menjelang puasa, tapi jangan cuma kasih makan. Ini banyak juga orang Islam undang dikasihnya makan sekali, habis itu
Lapar dia balik. Kasih dia budget untuk sebulan. Nih untuk sebulan. Bapak ngasih 500, bapak ngasih 500, bapak ngasih 500, saya ngasih 500. Dapatnya 1,5 juta. Bisa dia. Nah, saya khawatir Pak Ustaz, nanti kalau saya kasih duit dibelikannya paket 16 giga. Kasihkan dia beras. Bapak kasih beras 5 kilo, bapak kasih gula, bapak kasih minyak, kita antar ke rumah dia. Maka bulan Ramadan ini insya Allah dia akan fokus. Saya tidak sampai hati melihat kamu tak beribadah, saudaraku. Nanti di akhirat kau akan ditanya. Maka inilah perasaan yang membuat orang menahan seleranya. Perasaan inilah yang membuat orang tak jadi beli baju mahal. Perasaan ini yang membuat orang tak jadi membeli peralatan-peralatan hanya untuk aksesoris. Perasaan inilah yang membuat orang akan tetap bersama. Itulah yang ada pada diri Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad itu bukan miskin, dia bukan kaya, tapi hidupnya bersahaja. Habis dia bagikan semua. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita sedang mengukur iman. La yu'minu, kamu tak beriman. Hatta yuhibba li akhi, sampai kau sayang pada saudaramu, ma yuhibbu li nafsi, sama seperti sayang pada diri sendiri. Bahkan ada sebagian orang yang tak sanggup dia makan. Tak sanggup dia makan kalau orang-orang yang berada di tempat dia itu tidak ikut makan bersama. Biarlah kita sama-sama lapar, Pak Ustaz. Nah, setelah nanti mereka pulang baru kita makan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Islam tidak mengajarkan kita merasa pintar, tapi Islam mengajarkan kita pintar merasa. Pintar merasakan perasaan orang lain. Rasanya lembut. Lam ya'lam man lam yaduk. Siapa yang tak pernah merasakannya dia tak tahu isinya. Jangankan merasakan hati orang, merasakan benda materi saja belum bisa kita. Merasakan manisnya kopi aja kita belum bisa. Merasakan nikmatnya teh aja belum bisa. Merasakan bagaimana indahnya lukisan abstrak aja belum bisa. Apalagi merasakan perasaan orang lain. Oleh sebab itu mesti ditajamkan. Islam ini hebat. Ditajamkannya dengan lapar. Lapar, lapar, lapar. Supaya apa? Supaya kau rasakan bagaimana itu lapar. Islam tidak mengajarkan kita berteori. Lapar menurut etimologi, lapar menurut terminologi, lapar menurut Karel Steinbeck, lapar menurut lapar. Apa lapar itu? Aku rasakan sendiri. Jangan makan, jangan minum dari pagi sampai petang. Habis itu, tuliskan. Coba tulis. Lapar adalah mana? Tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Melilit-lilit rasanya. Setelah kau rasakan, maka kau akan bisa merasakan perasaan orang lain. Saya sampai sekarang belum pernah bertanya sama orang, anak kau berapa? Belum. Sampai sekarang belum pernah saya nanya orang, anakmu berapa. Kenapa? Saya merasakan dulu waktu belum punya anak ditanya orang, Ustaz sudah punya anak. Terasa saya payah menjawabnya. Maka tak pernah saya tanya, kau udah punya anak? Karena sebenarnya dulu saya merasa, karena saya umur 35 baru punya. Nah, jadi rasa itu diingat-ingat. Jangan sampai kita ini diejek pula nih, dikata-katain pula nih. Nikah pun saya tak pernah tanya, kau udah nikah? Kenapa? Karena saya lama nikah. Kita tak bisa merasakan. Tapi kita tetap husnuzon. Kalau ada kawan-kawan kakak kelas kalian nanya, hari ini belum nikah juga, ini kan Ramadan 2 minggu lagi, emang mau dibangunkan pakai mercon? Itu dia berarti bukan ngejek. Kita husnuzon, mungkin dia mau ngasih motivasi. Tapi saya pribadi tidak tanya. Kenapa begitu? Karena saya pernah saya merasakan sulit, merasakan susah. Nah, jadi perasaan itu bisa saya lihat dari raut wajah orang, antara senyum sengaja atau senyum simpul atau senyum sakit hati. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita bisa merasakan itu, maka Islam mengajarkan kita menajamkan detektor rasanya. Dia kalau sudah lama dia tertutup. Detektor itu kalau sudah tertutup dengan debu, dia tidak lagi bisa membaca mana logam, mana tidak. Pintu detektor logam di airport, kalau sudah terlampau tebal debunya tidak disapu, lewat kita bolak-balik tak bunyi. Tapi kalau yang baru dibersihkan, baru aja kita lewat, naik, buka ikat pinggang Pak. Saya
tak ada pakai ikat pinggang, jam tangan, cincin pun bunyi. Tapi kalau detektor lewat kita bolak-balik, tak ada bunyi. Kenapa? Tertutup debu. Begitu juga dengan rasa kita ini. Rasa kita ini banyak yang sudah tertutup debu, sehingga kita tak bisa lagi merasakan perasaan orang lain. Maka Islam mengajarkan kita lapar, Islam mengajarkan kita sedih. Kalau anakmu meninggal dunia, sesungguhnya engkau sedang dipertontonkan bagaimana sakitnya kehilangan. Maka rasakanlah itu. Jangan sampai masuk lubang keledai 2 kali. Orang Islam tidak perlu merasakan kehilangan sampai dia merasakannya nyata pada dirinya. Saudaranya yang kehilangan pun dia sudah mesti bisa merasakan. Oh, saudara. Makanya ketika ada orang yang anaknya meninggal, rumahnya terbakar, kebunnya digarap orang, kita disuruh datang untuk berpesan apa? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sabar bro, sabar ya adik, sabar friend, sabar sob. Ini belum ada apa-apanya. Apa kata dia? Iyalah, kau kan cuma ngomong aja, aku yang merasakan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kaji malam ini sebenarnya kita sedang mengukur diri kita. Apakah selama ini kita ikut senang dengan kesenangan sahabat kita? Apakah kita ikut susah dengan kesusahan mereka? Ikut senang melihat kesenangan orang, namanya tahniah. Tahniah ya bu, tahniah ya pak, selamat anaknya sarjana, selamat anaknya nikah. Tahniah, ikut senang menengok kesenangan orang. Tapi ada saatnya kita takziah. Saya ikut bela sungkawa, saya ikut susah dengan kesusahan bapak, saya ikut susah dengan kesusahan ibu. Saya bisa merasakan kegelisahan bapak ibu. Dari tadi kita sudah baca Yasin dan berdoa. Ini ceramahnya pula sudah hampir 1 jam. Kapannya selesai? Ustaz juga harus bisa merasakan perasaan jamaah. Makanya saya tidak selamanya khutbah. Ustaz, nanti hari Jumat ini di mana? Jumat ini sengaja saya tidak khutbah. Saya mendengar khutbah. Supaya apa? Supaya bisa merasakan rasanya jadi jamaah. Jangan menceramahi orang aja. Takutlah pada Allah, takutlah pada Allah. Sekali-sekali duduk di bawah. Oh, berat ternyata. Itu ceramah khotib itu suruh dia sekali-sekali jadi jamaah, biar tahu dia bagaimana beratnya melawan kanker. Dulu saya khutbah lama, 45 menit. Begitu saya jadi pendengar berat, situ saya kurangi 20 menit. Dulu saya ceramah khutbah datar saja, tapi begitu saya rasakan, oh begitu rasanya menjadi jamaah. Maka kemana saya tengok yang agak melayang-layang, situ guys baca, takutlah pada Allah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Perlunya kita berpikir 2 arah. Perlu kita berpikir 2 arah. Jangan hanya sebagai orang yang melihat dari atas, tapi juga bagaimana orang yang melihat dari bawah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau bisa kita rasakan ini, sempurnalah iman kita insyaallah. Kita semuanya menuju kesempurnaan. Al-kamalu lillahi wahdah. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dapat saya sampaikan malam ini. Yang baik-baik datang dari Allah, yang tak baik dari hamba Allah yang baik. Mengapa Allah menciptakan surga dan neraka itu bertingkat-tingkat? Karena orangnya bertingkat-tingkat. Ada yang datang jam 6, ada yang datang jam 5.30, ada yang datang Isya. Itulah maka dibuat Allah bertingkat. Nah, ini kelas ekonomi, nah, ini VIP. Kalau Allah buat surga itu sama, berarti Allah tak adil. Nah, untuk yang bertanya ini, nah ini nampaknya VIP. Tak sama. Ada yang rendah, ada yang sedang, ada yang tinggi. Semua begini. Amal begini, muka begini, harta begini, otak begini. Otak ada yang penuh, ada yang 2 mata, ada yang tak ada sama sekali. Ustaz, saya pernah dipakaikan susu. Larangan dan pantamnya tak boleh makan nanas. Pergilah ke panjang.
mandi langsung dari tusuknya. Mana itu? Terus kalau sholat bakal lepas sendiri. Tapi setelah istirahat semua saya angkat. Saya bertobat, tapi saya takut Ustaz masih ada susuknya. Atau nanti mayat saya nggak diterima di bumi. Tolong penjelasannya Pak Ustaz. Susuk itu emas sebesar jarum dimasukkan ke dalam. Masukkan ke dalam. Jadi ada kalanya di ruqyah dia keluar, hancur dia keluar. Karena setannya udah pergi, jin. Tapi ada juga yang dia melebur menjadi darah daging hilang. Jadi antum banyak-banyak zikir, baca Quran, setannya lari. Kalau masih ragu juga pergi ruqyah. Pergi ruqyah ke rumah sakit Zainab ada. Ruqyah ke Masjid Al-Falah ada. Ruqyah ke yang ruqyah syari, ARSY namanya, Asosiasi Ruqyah Syariah. Bagi yang belum punya susuknya pasang susuk. Ada susuk intan, biar wajah berkilau-kilau cahaya. Ustaz kami lihat berkilau pakai intan. Enggak, lampu terang. Orang yang nonton itu bilang bocok ya. Ustaz, saya seorang pedagang. Oke, menitipkan adiknya untuk dimimpi dalam berdagang. Perjanjian 75% untuk saya, 25% untuk adiknya. Apa yang dititipkan ini? Oke, menitipkan adiknya untuk dimimpi. 75% keuntungan untuk saya. Setelah beberapa hari kami berdagang, kita pembagian keuntungan. Si Toke merubah perjanjian 60-40. Adiknya lebih banyak bekerja. Keuntungan si adik dibagi gaji harian. Apakah 15% itu riba? Jika riba siapa yang terkena? Beda riba sama tak riba itu satu saja Pak. Sama-sama bagi hasil. Bedanya di mana? Kalau untung sama dapat, kalau rugi sama bagi. Itu dia ekonomi Islam. Kalau yang riba itu bagaimana? Untung sama dapat, pas rugi tanggung sendiri. Itu riba. Jadi bedanya di akad di awal. Kita akad kerjasama, nanti kalau untung kita bagi 40, 40, 60, 90, 10. Itu tidak, itu terserah. Pembagiannya berapa? Dibagi dari awal. Kalau untung sama bagi, kalau rugi sama ditanggung. Nah itu ekonomi Islam. Tapi kalau untungnya aja dapat, pas rugi kita tanggung sendiri, itu namanya riba. Teman saya non muslim tanya kepada saya, kok Nabi Muhammad istrinya 8, sedangkan di Quran cuma disuruh 4. Kira-kira apa jawabannya Pak Ustaz? Nabi Muhammad boleh nikah tanpa mahar, Nabi Muhammad boleh nikah tanpa wali, Nabi Muhammad boleh nikah lebih dari 4. Namanya khususiyah. Oh enak betul jadi Nabi itu ya. Jangan kau tengok enak-enaknya aja. Nabi itu ada yang wajib bagi dia, tapi kita sunat. Contohnya mana? Kurban. Nabi mau kurban wajib tiap tahun, kita sunat makan. Nabi wajib sholat witir, kita sunat. Nabi wajib, Nabi tidak boleh mengambil sedekah, sedangkan kita boleh. Nah, jadi jangan menilai satu. Nabi punya khususiyah positif, tapi juga dia bebannya berat. Nabi sholat malamnya sampai bengkak kakinya. Rakaat pertamanya surat Al-Baqarah 2 juz 4 lembar. Oleh sebab itu baca sekali. Dan orang ini bertanya, ini sebetulnya bukan mau cari tahu, dia mau menikah, mau mengejek. Jadi kau tanya tentang Nabi Muhammad, bininya 8 dia. Jadi kau permasalahkan tentang bini 8 nih. Iya. Nabi Daud berapa bininya? 100. Nabi Sulaiman 1000. Jadi Nabi Muhammad itu dibanding dengan Nabi Sulaiman, dia tetek giginya aja dulu. Nampaknya 8 itu banyak karena kau bandingkan dengan binimu. Satu dan kau pulang anggota persatuan lagi dan bini. Bandingkanlah dengan itu. Di Cina ada square, ada tanah lapang, kemudian ada kamar-kamar selir, 1000 selirnya, permaisuri 1. Nabi Muhammad kalau mau lebih banyak daripada itu. Ada raja di Sumatera ini, saya tak sebut nama daerahnya, nanti tersinggung. Raja di Sumatera ini, istrinya sama semuanya 3000 bukunya dari 3000. Kalah Nabi Sulaiman.
Kecil dia memang, baru 3.000 ini. Kalau ikut dia pilkada, bini aja nyoblos mana? Nabi Muhammad itu tak ada apa-apanya dibandingkan istrinya yang segitu itu tak ada apa-apanya. Dan dia lebih lama monogami daripada poligami. Dia dengan Khadijah itu 25 tahun tunggal sendiri. Setelah Khadijah meninggal baru dia. Makanya ada kawan saya kiai, saya tanya, kamu kan kiai, santri banyak, kenapa tak nikah lagi? Nabi Muhammad menikah lagi setelah istri pertama meninggal. Istri saya pertama masih hidup. Mengapa seorang budak hamba boleh disentuh padahal dia bukan mahram? Budak hamba saya itu milik. Budak hamba saya akadnya milik. Saya membeli budak hamba saya, lalu dia menjadi milik saya, bebas. Mau saya sentuh, mau saya jual, mau saya gauli. Tapi jangan pahami Islam memperbudak manusia. Islamlah yang membebaskan, memerdekakan perbudakan paling cepat di dunia. Siapa yang melanggar sumpah, bagaimana caranya? Melanggar sumpah, fatahriru raqabah, bebaskan budak hamba saya. Islam melepaskan perbudakan dengan menjadikan pembebasan budak sebagai salah satu cara menebus kesalahan. Zakat 8 asnaf, salah satu asnaf zakat adalah untuk 1/8 untuk budak supaya dia bebas merdeka. Makanya yang paling berhasil membebaskan perbudakan di dunia ini Islam. Sedangkan di Afrika sampai zaman Nelson Mandela. Nelson Mandela baru aja meninggal ya. Nelson Mandela itu masih sempat menjadi budak di Afrika, belum hilang. Yang memperbudaknya siapa? Orang putih, orang kulit putih dari Inggris. Mereka masih menjaga perbudakan. Islam yang berhasil menghapuskan perbudakan di atas dunia. Masih ingat? Saya waktu kecil dulu masih sempat nonton TVRI. Siapa? Little Missy sama Tuan Baron, Sibut. Itu cerita tentang budak. Orang kulit putih memperbudak orang Afrika. Apa hukumnya menjalankan bakul infak pada hari Jumat ketika khotib sedang khutbah? Banyaklah orang yang tak setuju. Banyak sekali jamaah tidak setuju bakul itu berjalan. Saya kasih tahu sama anda yang tidak setuju bakul berjalan. Boleh bakul tidak berjalan, tapi semua orang Islam harus potong atas 2,5%. Bisa bakul tidak berjalan. Penduduk Pekanbaru 1.200.000. Coba potong atas. Langsung potong atas. Semua gaji BUMN, PNS, perusahaan swasta, pedagang langsung potong atas. Buat kita satu pintu di Pekanbaru ini, Baitul Mal. Tidak akan ada kotak di depan pintu lagi. Tidak akan ada kotak berjalan. Yakin saya. Nah, ini jadi bahan siapa yang mau jadi caleg anggota DPR. Sanggup tak membuatnya? Kami akan menghapuskan kotak berjalan. Kalau kotak masih lumayan, itu yang menampung tangguh-tangguh di jalan, menampung duit 2.000 perak. Jadi kalau dia berjalan, Pak Ustaz, selama tidak ada potong atas dan kita belum bisa memunculkan Baitul Mal, biarkan kotak itu berjalan. Karena kalau kotak itu tidak berjalan, biaya operasional, listrik. Saya baru pulang dari salah satu masjid besar di Jawa Timur, biaya AC-nya 1 bulan 30 juta. AC-nya saja 30 juta. Ditanggung satuan. Operasional semuanya berapa? Sana 300 juta semua operasional. Tanggung satu orang. Bisa, tak ada kotak. Yang ada kotak berjalan, yang tak berjalan berjalan. Kita, siapa yang mau nanggung? Banyak orang kaya tempat kita, tapi tak mau dia nanggung. Dapat pahala juga kita ketika mengganti puasa orang tua kita, ya. Mata sampai mati tinggal dunia. Walaupun siang dia punya hutang puasa, soman 2.000 ganti kotor. Pahalanya mengalir dan ibu bapak yang melaksanakan tetap dapat pahala. Adakah hadisnya Pak Ustaz? Ya. Mata sampai mati. Walaupun siang punya hutang puasa, soman 2.000. Andai saya dapat pahala
maka saya akan selalu berpuasa Senin dan Kamis dengan niat mengganti puasa orang tua saya. Terus lanjutkan. Saat Lebaran saudari banyak datang saling silaturahim, salaman, dan saudara wanita yang bukan mahram. Bolehkah kita bersalaman dengan yang bukan mahram kita dengan menggunakan sarung tangan? Boleh. Hail itu kain. Boleh. Saya punya tabungan niat umroh orang tua, tapi ketika datang relawan Palestina, saya sedekahkan semua tabungan saya. Berdosakah saya Pak Ustaz? Tidak. Apakah sedekah ini dapat pahala? Dapat pahala jariah. Mudah-mudahan diganti Allah Ta'ala, sedekahnya mengalir, dan nanti kau bisa mengumrohkan orang tua. Amin. Panjang. Cuma ke minum dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ustaz, perkenalkan saya seorang akhwat berumur 18 tahun. Akhwat tak apa. Alhamdulillah sudah kerja, punya satu abang. Alhamdulillah sudah bekerja juga, tapi dia merantau. 2 adik laki-laki yang masih sekolah di bangku SMP kelas 2 SD. Orang tua kandung sudah bercerai sejak saya kelas 6 SD. Masing-masing sudah memiliki keluarga baru. Sejak orang tua saya cerai, saya sangat jarang bertemu ayah saya. Ibu saya ada melarang anaknya bertemu ayah kandung. Saya hanya kecewa sama ayah kandung saya dan ayah tidak pernah membantu biaya sekolah. 3 tahun terakhir ini barulah kadang menelpon ayah saya dan bertemu ayah itu pun bertemunya karena hari raya Idul Fitri. Pertanyaan, bagaimana seharusnya tanggung jawab ayah terhadap anak? Ayah kamu punya 5 kewajiban. Kasih makan, kasih pakaian, kasih pendidikan, kasih tempat tinggal, kasih perhatian. Karena dia tak mau tahu, karena dia baru saja nikah dengan bini barunya dan dia takut mengurusmu, maka dia nanti di akhirat akan memikul dosa-dosanya. Dia akan mencari kalian. Sekecil apapun akan dituntut di akhirat. Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Ittaqu zulma, jangan kalian menzalimi orang. 2. Haruskah saya minta izin dengan istri barunya setiap saya minta nafkah ke ayah kandung saya? Soalnya ayah saya bilang kalau istrinya itu punya indera keenam dan punya mata batin. Patutlah dia takut. Dan dia bisa melihat hantu. Karena sesama hantu lah dia, maka dia bisa melihat hantu. Orang yang bisa menengok hantu itu matanya dimasuki hantu. Lahir terlilit khusus tentang apalah itu saya juga tak paham. Jadi apapun yang dilakukan ayah saya di luar istrinya tahu. Kemungkinan istrinya, ayahmu ini sedang ketakutan sama dukun. Dia nikah sama dukun ini. Ini ayahmu harus diruqyah. Allah dibawa dia ke rumah sakit Zainab atau ke dibawa dia ke rumah sakit Zainab, diruqyah, dan di situ ada senatan lebah. Cucuk lebah tu kan kali. Sama bini yang punya hantu juga. Ketika saya minta nafkah, istrinya pernah bilang, ya resikolah, dulu anak dilarang-larang ketemu sama bapaknya, sekarang mau seenaknya minta biaya anaknya. Dan ayah saya mengungkit masalah karena saya ikut dengan ibu saya penerah asuhnya. Mohon penjelasannya Pak Ustaz. Istri mesti mengingatkan suaminya tentang amanah. Mestinya dia akan berkata, Mas, kau bayarkan ini uang sekolahnya, makannya, pakainya, tempat tinggalnya. Itulah perlunya kalian mencari istri yang solehah. Imra'atun solehatun tu'inu ala imanihi. Perempuan solehah yang menolong iman suaminya. Tapi karena dia tidak solehah, maka dia malah memanas-manasi dalam kering terbakar. 4. Berhakkah si anak tinggal di rumah ayah kandungnya yang sudah punya keluarga baru, sementara rumahnya tempat ayah tersebut adalah rumah sewaktu masih bersama ibu kandungnya sebelum cerai? Oh jelas, itu hak kalian. Makan, pakai, tempat tinggal, pendidikan, perhatian. Itulah pentingnya kursus pranikah. Nah, coba nanti buat lagi di Pekanbaru ini kursus pranikah supaya laki-laki ini tahu apa hak kewajibannya. Jangan pacaran makan mie ayam makan bakso, makan mie ayam makan bakso.
Disangkanya nikah itu punya ayam sama bakso. Ada kewajiban kalian laki-laki dan perempuan, kalian punya hak. Jangan sampai perempuan itu lemah. Ini politik ini. Ayah suka mengungkit saya yang tak pernah mau tinggal dengannya dulu. Ketika saya anak itu mana dia tahu? Anak itu dia tidak tahu. Dia tidak tahu dia mau tinggal sama siapa. Dia tak tahu mau tinggal bapaknya sama ibunya. Maka bapak ini menyalah-nyalahkan anaknya. Ini bapak ini tak betul. Bapak ini tak betul. Begini pula kalau begini tak betul. Na'udzubillah. Sahabat engkau anakku, mudah-mudahan di masa depan diberikan Allah yang terbaik. Belum habis lagi. Saya tidak lagi tinggal dengan ibu saya karena saya merasa tertekan batin dengan sikap ayah tiri saya. Kami anak-anaknya tak pernah menjadi saksi pernikahan mereka. Yang saya tahu dari kuah sendiri bilang paman saya yang jadi saksi. Sementara ibu saya sendiri bilang paman saya yang memberikan wewenang ke wali hakim. Bagaimana nih Pak Ustaz? La nikah illa biwaliyin. Tidak sah nikah kecuali dengan wali. Wali itu ada 6. Ayah, atuk, abang, adik, abang ayah, adik ayah. Ini wali harus berturut. Tak bisa tiba-tiba melompat aja ke wali hakim. Tak bisa. 7. Saya keluar dari rumah tapi saya sudah izin dengan ibu saya. Saya ingin membawa adik-adik saya. Tapi karena keadaan saya juga pas-pasan, jadi adik saya tinggal sama ibu. Yang saya sangat takut adalah saya takut mental adik saya kena karena sikap ayah tiri saya temperamen. Bagaimana menurut Pak Ustaz? La haula wala quwwata illa billah. Ini pelajaran bagi Bapak Ibu supaya anak-anaknya ini pelajaran panjang sekali, tapi banyak iktibar kita ambil. Fakta biru ya boleh langsung. 8. Sabar 9. Keadaan seperti ini buat saya ingin segera menikah agar saya bisa merangkul adik-adik saya dan ada suami saya yang bertanggung jawab. Siapa yang mau nikah? Mau nih dan selamatkan ini, lalu kemudian adiknya kalian jaga menyelamatkan. Ayat Allah bika rajulan wahidan, satu orang dapat hidayah karena engkau khairun min umurin na'am, lebih baik daripada engkau memiliki seekor unta yang merah. Tapi saya sarankan yang belum menikah. Sudah bulan semangat. Sabar dulu, saya tetap bela. Yang lain menyelamatkan. Itulah yang dilakukan sahabat Nabi dulu. Mereka lebih mau menolong orang banyak. Kenapa kau menikah dengan janda? Kata Nabi. Allah bikran. Kenapa kau tak nikah dengan anak gadis? Kalau aku nikah dengan anak gadis ya Rasulullah, adik-adikku ini banyak. Nanti kalau aku nikah sama anak gadis berkelahi dia. Tapi kalau aku nikah dengan janda ini, maka janda ini bisa menjadi ibu bagi mereka. Tengok, mengorbankan perasaan pribadi ini. Nah, begitu juga dengan kalian. Bagian nikah sama bini cantik kaya, tapi tak bisa menaungi. Tapi nikah dengan ini, nanti saya nasihat pernikahan. Nomor Pak Ustaz tak perlu ada nomor sebenarnya. Saya sangat sayang ibu saya Ustaz, tapi ibu saya sangat keras bertahan dengan suami barunya itu. Padahal suaminya temperamen, kalau marah suka memecahkan barang-barang. Mohon solusinya Ustaz, supaya barang-barang yang kaca ganti kayu. Tidak bocah. Mohon solusinya Ustaz. Kebetulan keluarga saya bukan keluarga yang taat beribadah, kurang paham agama. Kamu kan ada nomor WhatsApp, kirimkan dia video-video kajian-kajian kita. Doa jangan lupa. Ini malam nisfu Sya'ban, nanti malam tahajud, di sujud terakhir doa. Doa sudah ulum. Usaha tetap. Tak tahu tak dari jalan yang mana hidayahku sampai nanti insyaallah. Nanti di akhir majelis kita doakan supaya diberikan Allah bapaknya, ibunya, ibu tirinya, bapak tirinya, adik-adiknya diberikan kebaikan. Al-Hazimiyah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Belum lagi ya tadi. Sudah nyiapkan tas. Banyak masjid menyediakan beras yang dibungkus 2,5 kg untuk menunggu jamaah yang baru bayar zakat fitrah. Beras yang satu bungkus itu dijual bolak-balik. Apakah cara ini dibenarkan? Ini beras 2,5 kg. Siapa punya beras ini?
Siapa punya beras nih? Saya punya beras. Oke, saya bayar. Aku bayarkan zakat fitrahku tahun ini tunai. Maka berpindahlah beras itu menjadi milik fakir miskin. Berasnya milik fakir miskin sekarang. Tiba-tiba datang si amil, dijualnya balik. Amil berdosa menjual barang. Kecuali amil itu memang tukang jual beras. Disiapkannya 2,5 kilo, 1 kontainer. Nah, siapa yang mau jual? Bisa. Tapi kalau beras itu dibolak-balik, akan jual belinya batal, maka zakat fitrah itu tak sah. Saya orang Jawa. Pripun kabari api. Bersyukur di sini saya bisa ikut kajian Ustaz yang bisa membuat saya hijrah. Alhamdulillah. Masalahnya besok saya sudah harus balik lagi ke Jawa. Saya takut di Jawa tak bisa istiqomah karena berkumpul lagi dengan teman-teman di sana. Beri nasihat Pak Ustaz, di Jawa itulah anak-anak muda lebih banyak lagi gerakan dakwah. Saya pergi kami ke Surabaya, ke Malang. Oh, mantap-mantap persatuan mereka di sana. Mudah-mudahan dengan niat baik engkau bertolak dari Pekanbaru, dimanapun nanti di Jawa, dipertemukan pula dengan sahabat-sahabat hijrah di sana. Ustaz, sebentar lagi saya akan menikah. Nama saya dan nama calon saya. Kalau Ustaz berikan kami petuah nasihat pernikahan, ketik aja lah di YouTube tuh, Somad nasihat pernikahan, enter, download. Kalau mau yang live juga, pertama, kamu mesti paham bahwa istrimu ini dipilihkan Allah Ta'ala. Jadi kemana-mana nanti kalau kau ditanya orang, ini istrimu, iya, kok begini bentuknya? Ini pemberian Allah. Jangan kau salah jawab, kok begini bentuknya? Nah, salah sambung. Nah, kau mesti jawab, ini adalah pemberian Allah SWT. Aku tidak melihat pemberiannya, tapi aku melihat Dia yang Maha Memberi. Insya Allah diberinya lagi satu lagi. Banyak pula yang mengambil. Nah, yang kedua, bahwa kalian ini makhluk yang berbeda. Engkau datang dari planet Mars, binimu itu datang dari planet Venus. Berjumpa di bumi, seleranya lain-lain. Sama-sama telur ayam tapi beda. Kau mau mata sapi, dia mau telur dadar. Kau mau telur rebus, dia mau telur asin. Tak sama, jadi harus mengalah. 3, binimu itu diciptakan dari tulang rusuk. Coba nanti kalian balik dari sini, pergi ke rumah sakit, ronsen. Berapa tulang rusuk yang hilang? 4 hilang kau sakit. Binimu itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Kalau kau paksa lurus, dia patah. Tapi kalau kau ikut, kau jadi bengkok. Berapa banyak laki-laki bengkok? Ustaz kalau ikut bini, itu Ustaz bengkok. Oleh sebab itu maka pandai-pandailah. Tanyalah ini orang-orang tua kita. Ini pilot-pilot Sukhoi yang jam terbangnya dari itu semua. Tanya, gimana nih Pak? Pak Haji, ada yang mau saya tanya Pak Haji. Apa tuh kata Pak Haji? Ini tentang tulang rusuk yang bengkok. Aku udah lama bengkok. Nah, yang keempat, ketika kau menikah, wahai saudaraku, itu bukan cuma kalian berdua aja. Ini banyak orang nikah ini dianggapnya dia berdua aja. Kalian sudah menjadi 2 keluarga besar. Maka jagalah silaturahim ini. Itu anak gadis orang itu bukan kau jumpa di tepi di halte bis. Itu dia dihormati, disusukan maknya 2 tahun, dilahirkan meregang nyawa. Maka kau hormati keluarganya. 5, apa dia yang kelima? Bahwa pernikahan itu hanya wasilah saja, hanya cara. Tujuan dari pernikahan adalah supaya kalian punya anak-anak yang soleh, bukan somat. Anak-anak yang soleh. Ini kertas terakhir. Hampir sama macam tadi. Inilah jemaah. Tak nampak nyawa batu. Ustaz, saya dulu seorang pemain musik, pengiring tari, baik tari tradisional, kreasi modern dan kontemporer.
Umumnya tarian yang saya iringi pakai musik, penarinya sudah dewasa dan jauh dari menutup aurat. Alhamdulillah sekarang saya sudah hijrah Pak Ustaz. Kalaupun bermain musik hanya menyanyikan musik-musik religi seperti sholawat, nasyid, musik Islami. Saya menjual alat musik dan yang membelinya adalah adik tingkat saya yang masih aktif bermain musik pengiring tari. Saya yakin kalau alat musik tadi dijual kepadanya tentu digunakan untuk main musik pengiring. Bagaimana hukum saya menjual? Haram menjual anggur ke tempat orang yang diyakini dia akan mengolahnya menjadi khamar. Anggur halal, menjual anggur halal, tapi menjual anggur kepada orang yang diyakini akan membuatnya menjadi khamar jatuh kepada haram. Ini alat gendang halal, tapi kalau dijual ke dia pasti dimainkan untuk mengiringi para penari-penari erotis. Maka kau carilah yang lain yang lebih halal. Kita ini mau minta rezeki wa barakatan, rezeki yang barokah. Saya punya SIM, sudah beberapa kali saya ikut prosedur, saya gagal. Kata orang banyak tes membuat SIM itu memang sulit dan banyak gagal. Ketika sudah gagal beberapa kali ada tawaran diberikan agar saya ngambil jalur khusus, tapi dengan syarat membayar lebih mahal. Apakah saya boleh mengambil jalur khusus? Menimbang dari beberapa kali prosedur yang sudah saya ikuti Pak Ustaz, antum baca baik-baik, antum ikut seleksinya, antum cari. Insya Allah polisi-polisi sekarang sudah banyak pengajian. Antum cari Pak Polisi, ini saya mau ikut tes, mudah-mudahan diberikan. Kita himbau kepada bapak-bapak di kepolisian supaya mereka menilai dengan baik, mereka takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, supaya anak-anak muda kita yang hijrah ini cepat diberikan SIM insyaallah. Amin. Jazakallah khairan wa iyyakum. Kalau diucapkan jazakallah khairan, jawabannya wa iyyakum. Semoga Allah senantiasa melindungi dan menjaga Ustaz beserta keluarga, diberi kesehatan dan keselamatan dunia dan akhirat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya muqallibal qulub, wahai engkau yang bolak-balikkan hati, tsabbit qulubana, kokohkan hati kami ala dinik wa ala ta'atik, dalam agamamu dan dalam ketaatan kepadamu ya Allah. Allahumma a'inna, tolong kami ya Allah, ala zikrika, supaya hati kami ini selalu berzikir mengingatmu, wa syukrika, selalu bersyukur padamu, wa husna ibadatik, selalu beribadah dengan ibadah yang baik padamu ya Allah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma ja'al akhir kalamina 'inda intihai ajalina, jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai, yang terakhir keluar dari mulut kami la ilaha illallah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha jami'al ahwali wal afat wa taqdina biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayat wa ba'da al-mamat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna. Terima kasih perhatian Bapak Ibu. Mohon maaf segala kekurangan, silakan. كتاب الله قلبي صار حال